Drop it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam dimanapun anak-anak ibu berada. Hari ini kita masuk pada materi teorema Pitagoras, yaitu pada sesi terakhir dari materi teorema Pitagoras itu. Nah, sebelum kita belajar, marilah kita sama-sama berserah diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar. Berdoa sesuai dengan keyakinan kalian masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, hari ini kita masuk kepada sub pokok bahasan tentang segitiga-segitiga istimewa yang menggunakan teorema Pitagoras. Nah, di dalam penggunaan teorema Pitagoras itu ada segitiga istimewa. Nanti akan Ibu kenalkan, ada dua di sini. Yang pertama, segitiga istimewa yaitu segitiga siku-siku sama kaki. Yang kedua, segitiga yang salah satu sudutnya 60 derajat dan 30 derajat. Tentu sisanya kalian pasti tahu. Nah, kalau dia segitiga, banyak sudut, ada 3 buah, dan jumlah besar sudut dalam sebuah segitiga itu adalah 180 derajat. Nah, pada hari ini kita akan mencoba mencari perbandingan sisi-sisi pada segitiga siku-siku tersebut. Nah, di sini biasanya anak-anak ibu merasa materi yang paling dianggap sulit di dalam teorema Pitagoras, karena nanti akan bertemu dengan bilangan akar ya. Wow, akar Bu. Kalau udah akar langsung ngebul itu ya kepala, katanya, Bu panas, otak saya Bu nggak mampu kalau udah akar-akar. Jangan salah, ini tidak seperti yang kalian bayangkan. Kalian nanti akan terkaget-kaget ya. Kok bisa Bu mudah begitu? Mau buktinya? Mau? Ayo kita lihat di sini. Ada sebuah segitiga siku-siku, di mana siku-sikunya di A diketahui panjang sisi salah satu siku-sikunya adalah 5 cm. Nah, untuk dua buah sudut yang lainnya tentu besarnya 45 derajat dan 45 derajat. Nah, Ibu akan bertanya, berapa panjang sisi miringnya atau hipotenusanya? Nah, akan ada teman kalian yang langsung menjawab berapa? Ya, 5 akar 2. Wow, keren. Bisa nggak kalian menjawab seperti itu? Nggak nyampe 1 menit atau bahkan hanya beberapa detik saja. Penasaran tentunya? Yuk kita simak pembelajaran berikut ini. Nah, yang pertama kita akan mempelajari bagaimana cara menentukan panjang sisi-sisi pada segitiga siku-siku di mana sudutnya adalah 45 derajat, 45 derajat, dan 90 derajat. Atau istilahnya segitiga siku-siku sama kaki. Nah, bagaimana kita cara mendapatkan perbandingan tadi sehingga kita bisa menjawab panjang sisi-sisi dari segitiga itu dengan mudah? Nah, begini caranya. Pertama kita akan membuktikan benar gak perbandingan sisi dari segitiga siku-siku itu, yaitu berbandingannya 1 berbanding 1 berbanding akar 2. Nah, perhatikan segitiga yang ada di layar kalian. Segitiga ABC adalah sebuah segitiga siku-siku sama kaki. Siku-sikunya di A, di mana sisi AB itu sama panjang dengan sisi AC. Di sana Ibu buatkan tanda sama, artinya dia sama panjang. Kemudian yang ditanyakan berapa panjang sisi miring atau sisi BC-nya. Nah, kita misalkan panjang AB itu dengan X. Kalau tadi AB sama dengan AC, tentu AC juga sama dengan X. Maka berlakulah teorema Pitagoras, di mana
BC sebagai sisi miringnya, maka panjang dari BC itu adalah akar ya dari X kuadrat ditambah X kuadrat. Nah, X kuadrat itu artinya 1X kuadrat ditambah 1X kuadrat menjadi 2X kuadrat. Jadi akar dari 2X kuadrat. Nah, di sini pasti kalian sudah bisa. Berapa akar dari X kuadrat? Tentu X ya. Sehingga yang tinggal di bawah tanda akar adalah angka 2. Sehingga kita sederhanakan menjadi X akar 2. Paham di situ? X kuadrat itu akarnya adalah X. Nah, akar 2 kita tinggalkan dalam bentuk akar. Sehingga menjadi X akar X kuadrat tadi X tambah keluar ya. Sehingga yang tinggal di bawah tanda akar adalah angka 2. Jadi X akar 2. Paham anak-anak? Paham? Ya. Sekarang kita coba melihat kembali sisi di depan sudut 45 derajat. Tadi yang 45 derajat itu pasti yang mana sudutnya? Kalau A kan siku-siku 90. Yang 45 tentu B dengan C. Nah, berarti X itu berada di depan sudut 45. Ya, sisi di depan sudut 45 adalah X. Perhatikan anak-anak. Sisi di depan sudut 90 yaitu sisi miringnya. Berapa di sana tadi kita dapatkan? Panjang sisi miring tadi yaitu X akar 2. Nah, di sini dia. Jadi sisi yang di depan sudut 90 itu adalah X akar 2. Maka AB berbanding AC berbanding BC tentulah menjadi X berbanding X dan berbanding X akar 2. Nah, tentulah perbandingan sisi-sisi segitiga itu menjadi 1 berbanding 1 berbanding akar 2. Nah, di sini letak contoh yang tadi yang Ibu contohkan di awal. Contohnya, cara mudahnya nih ya. Misalkan panjang AB itu 5. Dia segitiganya siku-siku sama kaki. Kalau AB-nya 5, tentu si AC-nya juga 5. Maka panjang BC adalah X akar 2. Tadi X-nya 5. Berarti panjang BC berapa? 5 akar 2. Mudah kan? Mudah ya. Kita lihat contoh yang berikut ini. Diketahui segitiga ABC. Perhatikan gambar di samping, segitiga siku-siku sama kaki ABC. Siku-siku di A dengan panjang sisi BC-nya malah di sini yang diketahui 16. Nah, ini sedikit agak rumit sih enggak, tapi agak sedikit kita butuh konsentrasi di sini. Hati-hati loh anak-anak, kalau tadi yang diketahui AB-nya, sehingga sisi miringnya mudah kita mencarinya, tinggal X akar 2. Nah, sekarang BC-nya yang diketahui 16, jadi X akar 2-nya yang diketahui. Nah, bagaimana cara mencari panjang sisi AB dan sisi AC? Nah, kalau AB sudah didapatkan, pasti AC mudah, karena dia sama panjang. Nah, kita cari terlebih dahulu. Di sini ya, AB sama panjang dengan AC. Yang ditanyakan nanti berapa panjang AB itu kan? Nah, sekarang BC-nya 16 cm. Maka panjang untuk BC gunakan teorema Pitagoras. Atau kita ambil yang rumus yang sudah kita dapatkan tadi. Di mana sisi miring kalau dia segitiga siku-siku sama kaki, artinya panjang sisi miringnya rumusnya tadi X akar 2. Nah, karena BC-nya 16, maka X akar 2 itu akan sama dengan 16. X akar 2 sama dengan 16. Berarti X-nya sama dengan 16 dibagi dengan akar 2. Nah, di sini lagi sih sebenarnya ada sedikit kesulitan. Bukan kesulitan sih. Ada sedikit problem yang harus kita selesaikan. Membagi dengan akar itu artinya tidak rasional. Maka kita rasionalkan dulu. Bagaimana caranya supaya akar tadi berada di atas posisinya atau sebagai pembilang, bukan sebagai penyebut. Nah, merasionalkan akar mudah.
yaitu kita kali dengan akar itu, kemudian kita bagi lagi dengan akar yang sama. Karena membagi bilangan dengan bilangan yang sama hasilnya kan 1. Mengali dengan 1 tidak merubah nilai ya. Nah, sehingga X itu sama dengan 16 per akar 2 tadi kita rasionalkan, yaitu kita kali dengan akar 2 bagi lagi dengan akar 2. Nah, akar 2 dikali akar 2, akar 4. Akar 4 itu 2 kan? Nah, berarti artinya 16 di akar 2 dibagi dengan akar 4, yaitu 2. Jadi 16 dibagi 2, hasilnya 8 akar 2. Nah, demikian itu contoh yang pertama tentang segitiga siku-siku sama kaki. Nanti kita akan masuk tentang segitiga siku-siku, di mana salah satu sudutnya adalah 30 derajat. Nah, mau tahu selanjutnya? Ya, boleh kalian catat-catat dulu. Ya, istirahat dulu deh, Bu. Wah, saya mau memahami dulu yang ini. Yuk, silakan. Nanti kita lanjutkan setelah break berikut ini.